Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Bagaimanakah implementasi dari peraturan tata cara hukuman kebiri kimia ini? Sudah bergabung Komisioner KPAI Retno Listiarti dan Nazrial Nazar, Ketua Biro Hukum ID. Selamat malam Pak Nazar dan juga Bu Retno. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, KPI kan dari awal paling keras menyuarakan ini. Setelah PP ini ditandatangani, apa catatan krusial yang harus dikawal sama-sama oleh semua stakeholder, Bu? Iya, pertama kan ini sebenarnya kan sudah ada undang-undangnya gitu ya. Nah, PP ini kan adalah pelaksananya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya setuju, tidak setuju, dan lain-lain kan tidak setujunya harusnya sudah pada undang-undang itu gitu kan. Kalau undang-undangnya sudah ada sejak 2016, sementara implementasinya belum ada, maksudnya petunjuk-petunjuk atau peraturan pelaksana di bawahnya belum ada, maka kan harus diadakan. Artinya ada kekosongan hukum kalau ini tidak dilakukan. Nah, kalau PP 70 tahun 2020 ini keluar, artinya ketika implementasi dari keputusan pengadilan, karena faktanya sudah ada keputusan-keputusan pengadilan terhadap predator anak. Nah, ini kan biasanya residivis ya, apa yang terkena ini kan hukuman tambahan kebiri adalah residivis, artinya adalah orang yang sudah mengulang perbuatan ini. Kedua, ada bukan pertama tindak pidananya. Kemudian yang kedua adalah yang bersangkutan ini harus menjalani hukuman pokok dulu kan. Jadi misalnya dia dihukum 10 tahun, maka 10 tahunnya dia jalani dulu, baru kemudian hukuman kebirinya dilakukan. Nah, hukuman kebiri itu kan berarti setelah 10 tahun dia menjalankan. Dan kalau perintah pengadilan adalah 2 tahun misalnya, maka dia akan disuntik per 3 bulan gitu. Per 3 bulan akan disuntik sampai masa 2 tahun itu. Nah, ini yang waktu itu pelaksanaannya, peraturan pelaksanaan memang belum ada. Dan sekarang sudah ada. Saya tertarik dengan kata-kata yang belum ada yang harus diadakan. Ada lembaga yang tadinya nggak ada harus diadakan. Nah, kita kan sekarang fokus pada tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual ini. Nah, apa saja instrumen-instrumen yang saat ini belum ada dan harus ada segera? Kalau melihat PP ini sih kan PP ini artinya sudah menjadi ada aturan pelaksana. Kalau undang-undang kan umum ya. Nah, ketika PP ini terjadi, maka PP ini dibuat, maka PP ini kan memberikan petunjuk pelaksanaan. Nah, petunjuk pelaksanaan itu sebenarnya diatur, termasuk rehabilitasi psikologis. Jadi kalau kami misalnya melihat bahwa kalau kebiri kimia, berarti kan ada hormon ya, ada unsur hormonal, mungkin nanti dokter lebih tahu gitu ya, unsur hormonan di dalam tubuh yang kalau pakai kebiri itu bisa dikendalikan. Tetapi ketika dia bukan unsur hormonal tapi penyebabnya misalnya masalah psikologis kan juga tidak efektif sebenarnya menyuntikkan kimiawi atau kebiri kimia ini. Oke, kita ke Pak Nazar. Pak Nazar, terakhir kita mendapatkan informasi bahwa ID menolak untuk mengeksekusi atau menjadi eksekutor kimia atau kebiri kimia ini. Sekarang update-nya seperti apa setelah kemudian PP ini ada? Apakah kemudian ID berubah pikiran atau masih seperti apa nih update-nya, Pak Nazar? Ya, jadi ID menolak, katakanlah sementara dikatakan menolak sebagai pelaksana eksekusi. Eksekutornya kan kejaksaan atau jaksa, ya, jelas disebutkan dalam undang-undang itu. Tetapi di situ juga jelas disebutkan bahwa nanti eksekutor memerintahkan kepada dokter yang berkompeten, yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jadi artinya seperti dikatakan Mbak Retno tadi, yang berkompetensi untuk menyuntikkan, karena yang dipakai adalah media suntik, menyuntikkan hormonal ini kepada Pak Nazar. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, di Indonesia ada 2 vonis hukuman kebiri yang dikenakan kepada 2 narapidana di Jawa Timur. Eksekusi hukuman kebiri kimia baru bisa dilaksanakan setelah Presiden menandatangani peraturan tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia dan rehabilitasi.
Rahmat Slamet Santoso dinyatakan bersalah karena mencabuli 15 anak didiknya saat menjadi pembina pramuka sejak tahun 2015. Pada 18 November 2019, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara dan hukuman kebiri kimia untuk terdakwa. Ini menjadi vonis hukuman kebiri kimia kedua di Indonesia. Memidana pada terdakwa rekan itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan tindakan kebiri kimia selama 3 tahun. Sebelumnya, Mei 2019, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan hukuman kebiri kimia untuk M. Aris. Dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, selain pidana tersebut ada pidana tambahan yang diputuskan oleh hakim, yaitu pidana kebiri kimia. Putusan PN Mojokerto ini dikuatkan putusan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada 18 Juli 2019. Aris dianggap terbukti bersalah telah memperkosa 9 anak pada kurun waktu 2015 hingga 2018. Selain memperkosa korbannya, Aris juga diketahui melakukan tindakan kekerasan. Hakim berpendapat lain, ini sudah keterlaluan menurut hakim dan anggota majelis. Ada tambahan pidana berupa kebiri. Saya udah minta jaksa penuntut umumnya untuk berkoordinasi, Mbak, dengan dokter. Kemudian saya minta untuk dilaporkan ke pimpinan. Kemudian segera mungkin akan kita laksanakan. Di sisi lain, hukuman kebiri kimia ini baru bisa dilaksanakan setelah Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tim Liputan Metro TV. Terpidana kasus pemerkosa 9 anak di bawah umur, M. Aris yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan hukuman tambahan kebiri kimia telah dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya yang berada di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada 3 Desember 2020 dan sering mendekam di sel isolasi khusus. Terpidana M. Aris diketahui sudah tidak lagi menghuni Lapas Kelas 2B Mojokerto dan telah dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya sejak 3 Desember 2020. Sebelumnya Aris sekitar 9 bulan menghuni Lapas Kelas 2B Mojokerto usai divonis 12 tahun penjara dan hukuman tambahan kebiri kimia. Aksi bejat Aris diungkap Polres Mojokerto pada Oktober 2018 berkat rekaman kamera CCTV yang tindakannya terhadap salah satu korban. Oleh Lapas Kelas 2B Mojokerto, Aris dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya bersama 15 narapidana lain yang mendapat hukuman berat. Yang tadinya kita asingkan karena kasusnya yang seperti itu takutnya memantik amarah dari warga binaan yang lain, kemudian kita asingkan dan terakhir itu sudah bisa diterima oleh warga binaan yang lain dan alhamdulillah bisa menjalani pidana dengan baik di Lapas Mojokerto. Kemudian pada tanggal 3 Desember kami pindahkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya karena mengingat hukumannya yang cukup tinggi. Karena Lapas Mojokerto adalah lapas medium security, bahwa yang bersangkutan adalah klasifikasinya maksimum security, jadi harus kami pindah. Ya, Anda kembali bersama kami dan kita akan lanjutkan perbincangan dan sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Selamat malam, Bang Ahmad Saroni. Selamat malam. Ya, baik. Tapi sebelum ke Bang Ahmad Saroni, saya tadi ada satu sisa pertanyaan ke Pak Nazar dari IDI yang sebelum break tadi mengatakan bahwa IDI bukannya menolak melaksanakan atau mengeksekusi undang-undang, tetapi menolak untuk mengeksekusi kebiri kimia karena nanti sebagai eksekutor jaksa yang nanti akan menunjuk dokter yang rekanan untuk melakukan kebiri tersebut. Begitu ya, Pak Nazar ya? Pak Nazar? Iya, benar. Halo? Ya, silakan Pak. Iya, jadi
yang kami persoalkan itu sementara ini yang sedang menjadi pembicaraan internal 3 hari terakhir ini di kalangan ID, yaitu pelaksanaan eksekusi ini yang dilakukan oleh eksekutor kejaksaan ditunjuk dokter. Nah, ini persoalannya tentang pelaksanaannya ini. Walaupun di sana kan disebutkan bahwa sebelum dilakukan hukuman tambahan dengan penyuntikan itu kan akan dilakukan asesmen klinis, lalu ada kesimpulan layak tidak layak, kemudian baru diberikan keputusan ini akan bisa disuntikan atau tidak, kan gitu ya. Nah, itu juga disebutkan pelaksanaannya itu adalah dokter yang mempunyai kompetensi terhadap itu. Nah, ini persoalannya. Kami dalam hal ini tentu harus membicarakan ini kembali, selain dengan internal ID, kemudian juga tentu dengan Kejaksaan Agung. Baik. Kemudian juga dengan Departemen Kesehatan sendiri dan juga departemen terkait, itu Departemen Sosial. Karena di undang-undang itu sebentar disebutkan bahwa pelaksanaan teknisnya itu akan ditentukan oleh masing-masing bidang departemen yang berkaitan dengan pelaksanaan itu. Jadi kami akan membicarakan itu kembali dengan Kementerian Kesehatan. Baik. Itu karena dasarnya adalah etika, kode etik dan fungsi profesi luhur kami itu tidak membenarkan adanya tindakan yang seperti itu. Itu saja persoalannya. Oke. Baik. Pak Nasar, saya ingin tahu sebetulnya untuk melakukan proses kebiri kimia, itu proses dari awal sampai akhir itu seperti apa dan berapa sih Pak anggarannya, berapa mahal sih biayanya Pak? Oh maaf, tapi saya harus menjawab. Tapi saya maaf dulu. Perkara biaya itu tidak dibebankan kepada ID. Dan itu tentu sebenarnya perkara biaya, bahan obatnya itu sendiri yang akan disuntikan itu dalam misalnya 8 minggu atau 12 minggu atau 2 bulan, per 2 bulan atau 3 bulan itu obat Depo-Provera itu yang biasa kita pakai untuk family planning di dalam program keluarga berencana, Bung. Jadi bukan biaya yang menjadi persoalan. Baik. Persoalan. Dari sisi biaya tidak, tapi ini kan sebenarnya begini. Tadi saya akan menjelaskan sekali lagi. Ini persoalannya kan sudah jauh-jauh hari 4 tahun yang lalu kita sudah membicarakan ini. Ya. Yaitu selain fungsi profesi etik dari kedokteran itu tadi, kemudian yang menjadi persoalan kami adalah walaupun itu yang lalu kita bicarakan, sekarang sudah menjadi dari Perpu, sudah menjadi undang-undang, kemudian menjadi PP. Nah, kan sudah jadi sekarang itu. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah yaitu tadi side effect. Jadi jangan dikatakan kami mundur lagi kembali ke belakang, enggak. Oke, baik Pak Nasar. Dalam rangka etika dan profesi itu adalah masalah side effect. Baik, kita ke Bang Ahmad Sahroni. Bang Ahmad Sahroni, kenapa kemudian saya pertanyakan soal biaya kepada pihak dokter ya? Karena ada yang menyebutkan bahwa permasalahan terletak pada tidak adanya keterangan yang jelas dan detail, misalnya mengenai mekanisme pengawasan, pelaksanaan dan pendanaan. Karena khusus untuk melakukan kebiri ini kan perlu ada infrastruktur, perlu ada anggaran. Selama ini kan kita juga tahu bahwa anggaran sedang realokasi di mana-mana. Ini gimana nih Bang Ahmad Sahroni? Mungkin ada insight khusus terkait hal ini. Terima kasih dan salam kenal bagi narasumber yang lain. Prinsip dengan adanya aturan PP yang ditandatangani oleh Presiden pada hari ini bentuk bahwa pimpinan negara kita yang peduli dengan segala aspek dari pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan trauma berkepanjangan.
Maka dari itu Presiden menekan Undang-Undang Nomor 70 Perpu tersebut dengan secara teknis bahwa mendasari aturan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, itu mekanisme teknis. Bagaimana kelanjutan proses ke depan nanti menyikapi aturan yang sudah ditandatangani oleh Presiden. Terkait dengan prosesnya, semoga ke depan tidak ada lagi tindak pidana dengan melakukan begitu bejatnya, ini untuk mendasari bahwa kita ini punya aturan, punya undang-undang, aturan hukum yang berlaku, agar pihak kepolisian juga tidak menjadi abu-abu. Nah, kalau selanjutnya adalah masalah teknis dan dokter di sini menyikapi dengan tidak adanya kode etik untuk menyuntikkan kimia dalam prosesnya, mari kita duduki bersama dengan Kementerian Kesehatan bagaimana teknis undang-undang yang berlaku sekarang untuk supaya orang tidak melakukan semena-mena dalam sikap pidana yang berkepanjangan. Baik. Mungkin itu. Jadi nggak usah berbelit-belit dokter menyatakan ini kode etik atau ini, jangan dulu. Kita berpedoman bahwa undang-undang ini untuk menyelamatkan dari orang yang melakukan pidana yang luar biasa. Bang Ahmad Saroni, soal dokter dan segala macam itu mungkin satu hal, tapi kemudian banyak hal lain yang juga perlu dipersiapkan karena soal anggaran, kemudian ini kan soal Kebiri ini kan ada screeningnya, ada pemeriksaannya, ada rehabilitasinya dan lain-lain begitu. Agar kemudian undang-undang ini atau PP ini pelaksanaannya tidak mandul, artinya beberapa hal perlu dipersiapkan. Apa catatan dari Anda? Nah, masalah anggaran itu teknis. Nanti bagaimana undang-undang ini keterlibatan dengan masalah budget. Budget ini berkaitan dengan proses di Kementerian Kesehatan. Mari kita duduk bersama terkait dengan undang-undang, dasari dengan budget terkait dengan pelaksanaan hukum kebiri ini disikapi bersama. Yang penting payung hukum dasar undang-undang sudah ada. Saya akan mengawasi ini bagaimana proses di kepolisian dan sampai tingkat pelaksanaan eksekusi. Dan untuk kejaksaan juga demikian. Kita saling membantu dalam tahapan masalah mengenai budget atau mekanisme aturan yang berlaku tentang masalah di Kementerian Kesehatan. Nanti saya akan awasi dalam prosesnya begitu. Baik, kita ke Bu Retno soal persiapan dan kemudian pembangunan sistem, infrastruktur, pelaksanaan teknis yang kalau tadi dari bahasa dari Bang Ahmad Saroni, apa komentar dari Anda? Memang kan ini bertentangan dengan kode etik ya, sehingga kami ya menghormati gitu ya, bahwa itu adalah sesuatu yang memang diatur juga di dalam sumpah jabatan mereka. Nah sekarang kan kalau implementasinya lalu siapa yang melakukan gitu. Kalau yang melakukan itu kan berarti harus tenaga terlatih. Kalau tenaga kesehatan mau dokter mau perawat kan mereka punya kode etik yang mungkin yang pastinya mereka tidak akan bersedia. Itu sudah diungkapkan sudah 4 tahun yang lalu juga oleh IDI. Nah untuk itu maka harus dipikirkan sebenarnya melatih orang-orang untuk orang tertentu dilatih untuk ini, tapi bukan tenaga kesehatan di luar itu. Dan itu untuk melakukan eksekutor tadi. Nah sebenarnya soal menyuntik ya barangkali itu memang teknis yang bisa dipelajari atau bisa dilatih kan. Nah seperti misalnya orang yang menyuntikkan insulin itu kan juga bisa dilakukan gitu ya. Artinya ini kalau berkaitan tadi screening dan lain-lain gitu ya, tentu itu harus ada prosesnya. Tetapi kalau teknis eksekutor, siapa yang kemudian melakukan, sebenarnya itu bisa saja dilakukan nanti dengan cara melatih orang tertentu, tentu di luar tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan sudah menyatakan bahwa ini melanggar sumpah jabatan dan kode etik mereka, dan tentu kan harus dihormati, nggak bisa dipaksa juga gitu ya. Soal biaya, yang saya pernah browsing, biaya itu kan sekali suntik 3 juta ya. Kalau misalnya dia 2 tahun, lalu suntiknya berulang per 3 bulan misalnya, keputusannya misalnya begitu ya. Kalau per 3 bulan kan ada 8 kali suntik. Kalau 8 kali suntik, berarti kalau kali 3 juta saja kan sudah 24 juta satu orang gitu. Dan bahwa yang disampaikan Pak Saroni, iya betul, saya mengutip bagian hal bahwa ini kan untuk membangun efek jera.
Tapi apakah nanti akan efektif atau tidak kita belum tahu. Tapi setidaknya Aris yang di Mojokerto sudah menyatakan ketakutan sebenarnya ketika Kebiri, keputusan hakim adalah Kebiri. Gitu. Baik, Bu Retno, Pak Nasar dan juga Bang Ahmad Sahroni, kita masih punya satu sesi lagi untuk berdiskusi. Usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita lanjutkan kembali berbincang terkait implementasi dari kebijakan suntik kebiri kimia. Menarik tadi Dr. Nasar dikatakan oleh Bu Retno dari KPAI bahwa semua pihak menghormati kode etik. Jikapun nanti ID memutuskan menolak untuk menyuntik atau menolak untuk kebiri kimia, apakah mungkin nanti ke depannya dilakukan oleh tenaga profesional di luar tenaga kesehatan dan apakah mungkin nanti pihak dari ID memberikan pelatihan semacam itu kepada tenaga yang memang khusus untuk mengeksekusi kebiri kimia ini, Dr. Nasar? Ya, terima kasih, Bang, betul. Sebelumnya sekali lagi terima kasih sama Mbak Retno. Memang inilah yang kita tawarkan solusinya pada kita membicarakan ini dengan Kemkes, dengan KPAI, dengan Komnas HAM, dan kawan-kawan di Dewan. Ini salah satu diantaranya. Yaitu, ya kan, eksekutor dalam hal ini, atau orang yang terkait dalam masalah eksekusi itu, membentuk sesuatu, katakanlah melalui Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan, ada orang personil yang bisa dilatih dan bisa diuji kemampuannya, mumpuninya dia itu oleh salah satu diantaranya selain Dinas Kesehatan tentu oleh dokter. Bukankah dalam undang-undang itu juga disebutkan pelaksanaan penyuntikan kebiri ini itu disaksikan oleh Departemen Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian dari kejaksaan sendiri. Nah, dengan adanya orang yang terlatih, yang bisa, yang berkompetensi khusus dalam hal itu menyuntikkan itu adalah salah satu jalan keluar yang sangat membantu dalam hal antara ID sendiri atau tenaga kesehatan malah dengan para penegak hukum dalam hal ini kejaksaan sebagai eksekutor. Ini sudah dari 4 tahun yang lalu kita menawarkan ini. Artinya kalau memberikan pelatihan kepada tenaga tersebut tidak juga melanggar kode etik kan ya, Dr. Nasar ya? Tidak. Baik, terima kasih Dr. Nasar telah bergabung bersama kami di perbincangan kali ini. Kita kembali ke Bang Ahmad Sahroni, kita bicara soal payung besarnya. Kami tentunya masyarakat Indonesia sangat setuju bahwa peraturan ini sebuah terobosan, peraturan ini sebuah gebrakan untuk memberikan efek jera. Tapi lagi-lagi agar kemudian ke depan peraturan ini tidak mandul begitu ya. Ada data yang menunjukkan bahwa yang tidak mempertanyakan implementasi soal kebiri ini karena katanya data anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2015-2019 itu terus menurun. Padahal layanannya dari 2019 naik jadi 9.300 yang tadinya hanya sekitar 148. Anggarannya hanya menjadi di 2020 hanya menjadi 54,5 miliar. Apalagi sekarang banyak realokasi anggaran. Ini gimana? Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di Dewan agar kemudian ini sampai anggarannya diurusi agar tidak mandul? Begini, masalah anggaran terkait dalam volume terus turun. Ada bagusnya bahwa tidak ada tindak pidana yang mesti mengeluarkan biaya lebih. Menjadi toleransi bahwa pemerintah menurunkan budget karena dari pemakaian, dari penyerapan anggaran yang harusnya dalam prioritas tindak pidana bersamaan dengan budget, ternyata penyerapannya sedikit. Maka dari itu semakinlah turun. Nah, dengan adanya aturan undang-undang sekarang tentang kebiri, kita berharap semua pelaku melihat dan mengetahui tentang undang-undang ini, mereka tidak lagi berani melakukan yang menjadi pidana berkepanjangan. Kita secara teknis, secara manusiawi, harusnya habis ini kita bicarakan teknis langkah-langkah bagaimana mengeksekusi,
bagaimana proses kelanjutan setelah menjadikan putusan pidana untuk menjadi hukuman kebiri ini. Kita lihat, kita tidak lagi berandai-andai sekarang dengan kesulitan proses etika dan segala macam, tapi kita undang stakeholder yang ada, baik Kejaksaan Agung dan Kementerian Kesehatan, dalam pengawasan untuk memfinalkan proses hasil daripada undang-undang yang ada ini. Kita sepakati bersama bahwa kita akan memberikan jerat hukum yang lebih bahwa ini untuk menjerat mereka tidak lagi berani melakukan sesuatu hal tindak pidana yang berkepanjangan. Kita fokus dengan itu dulu. Kita jangan akhirnya baru hari ini keluar aturan, kita selanjutnya bicarakan dengan teknis pihak-pihak terkait. Artinya by proses begitu ya. Kita ke Bu Retno. Bu Retno, terakhir mungkin sebagai closing statement dari Anda, apa saja catatan-catatan yang harus segera dikebut oleh semua stakeholder nih agar ini lagi-lagi ini benar-benar diimplementasikan dengan baik? Iya, pertama ini kan ada kewenangan ya yang meliputi beberapa kayak tadi misalnya soal keuangan. Apakah anggaran untuk ini kan berarti harus diprediksi berapa yang dalam 1 tahun menjalani hukuman kebiri ini. Nah kan berarti berapa kali suntik dan lain-lain itu harus ada estimasi pembiayaan. Lalu itu diletakkan di mana? Apakah diletakkan di Kementerian Kesehatan atau di Kementerian Hukum HAM? Karena kan terpidana ini berada di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini tentu hal-hal yang menurut saya teknis banget dan itu diperlukan sebenarnya duduk bersama. Yang kedua juga mesti dipikirkan bagaimana mekanisme melatih. Kan Kementerian Hukum HAM misalnya ini se-Indonesia ada mungkin nantinya gitu yang mendapatkan hukuman tambahan kebiri. Kan harus dipikirkan berapa eksekutor yang diperlukan, bagaimana pelatihannya dan lain-lain. Ya seperti itu gitu. Kalau kami tentu menghormati sikap ID terkait dengan kode etik, sumpah jabatan dan lain-lain karena dokter kan intinya menyembuhkan gitu sehingga ini mungkin tentu tidak tepat dan itu berarti harus dipikirkan bagaimana ID dilibatkan tapi pada tahap melatih misalnya. Jadi ini disiapkan semua tapi memang dalam keputusan yang ada dalam peraturan ini kan diminta untuk menjalankan hukuman pidana pokoknya dulu ya. Baru kemudian menjalankan hukuman kebiri karena pidana pokoknya misalnya tadi disebutkan 12 tahun kan masih dia baru saja divonis misalnya menjalankan 2 tahun masih ada beberapa tahun lagi untuk menyiapkan ini. Saya pikir itu Mas. Baik, terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, lalu kemudian juga Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan juga Pak Nasar tadi dari ID telah bergabung bersama kami di Prime Time News.